edisi Nabila Saputri dengan NIM 3010123000151 akan membuat video tugas akhir mata kuliah ilmu disiplin dalam Islam. Kenapa sih orang sakit itu perlu untuk bersabar? Jadi saat kita sakit, kadang hati kita jadi ikutan lemah, kemudian pikiran jadi negatif, dan tubuh kita terasa menjadi lebih berat. Tapi tahukah kamu, dalam Islam, sakit itu bukan hanya musibah, tapi juga ujian dari Allah, dan bisa menjadi jalan penghapus dosa, serta penambah pahala. Jadi yang sudah saya tadi katakan, sakit itu merupakan ujian, bukan hukuman. Allah ingin melihat siapa yang tetap bersabar saat diuji. Ujian itu merupakan tanda kasih sayang Allah kepada hambanya agar kita lebih dekat kepadanya. Sakit itu menjadikan kita lebih sabar. Kesabaran itu ibadah. Kalau kamu bersabar saat sakit, itu dihitung sebagai ibadah. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, jika seorang mukmin sakit, Allah hapuskan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Selain kesabaran adalah ibadah, sabar juga memberikan kita pahala yang sangat besar. Orang yang sabar saat sakit akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran bahwa orang sabar akan dibalas dengan pahala yang tak terhingga. Contoh dari kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah diuji dengan sakit yang parah selama bertahun-tahun, tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Akhirnya Allah sembuhkan beliau dan angkat derajatnya tinggi. Sabar itu bukan diam, tapi tetap berusaha. Bersabar bukan berarti menyerah. Tetaplah berobat, jaga ibadah semampunya, dan terus berdoa. Sambil itu, yakini bahwa setiap rasa sakitmu sedang menggugurkan dosa dan mengangkat derajatmu. Jika kita sakit, selain dari kita bersabar, kita juga harus berikhtiar. Berikhtiar dalam artian kita harus berobat ke dokter, kemudian menaati kata dokter, menjalaninya dengan penuh keikhlasan, dan kita juga harus berdoa dan beribadah yang pastinya untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya, kemudian ikhlas menjalani dengan ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah yang dimaksud adalah berdoa, kemudian sholat, dan kemudian membaca Al-Quran. Nah, untuk sholat dan membaca Al-Quran diwajibkan harus suci. Ada kalanya sakit membuat seorang tidak bisa berwudu. Nah, dalam kondisi sakit seperti ini, dalam Islam memberikan rukhsah atau keringanan mengganti wudu dengan tayamum. Untuk mengganti air bisa digantikan dengan debu. Debu yang digunakan bisa menggunakan debu yang suci dan bersih. Tata laksana dari toharoh atau tayamum yang pertama adalah membaca basmalah disertai niat karena Allah. Kemudian meletakkan kedua tangan pada area dinding atau area yang mengandung debu. Selanjutnya adalah menepuk-nepuk tangan yang sudah ditempelkan dengan debu, kemudian diusapkan ke seluruh wajah. Kemudian setelah diusapkan ke seluruh wajah, kita mengusap ke punggung tangan, telapak tangan dengan tangan kiri. Kemudian sebaliknya, kita mengusap punggung telapak kiri, kemudian telapak tangan kiri, kemudian tangan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah tubuh kita suci, kita bisa langsung melaksanakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam keadaan apapun, baik dalam perjalanan jauh maupun dalam kondisi sakit. Dalam Islam ada rukhsah atau keringanan bagi orang yang sedang sakit. Untuk pelaksanaan sholat orang sakit dalam Islam bisa berbaring atau dengan posisi duduk. Untuk tata caranya, bagi orang sakit dalam posisi berbaring, yang pertama adalah niat dalam hati. Posisikan tubuh kita berbaring, kemudian jika bisa sandaran bisa ditinggikan dan tidak harus menghadap kiblat. Setelah kita niat dalam hati, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian dilanjutkan dengan takbir untuk rukuk. Untuk takbir dalam rukuk ini
bisa menggunakan gerakan kepala semampunya sebagai isyarat rukuk, lalu membaca doa rukuk. Kemudian iktidal. Untuk iktidal sambil mengangkat tangan dan tangannya diletakkan di atas kasur. Kemudian bisa membaca doa iktidal. Kemudian sujud. Untuk sujud, gerakan kepala semampunya sebagai isyarat sujud, namun untuk gerakan kepalanya melebihi dari gerakan rukuk tadi. Kemudian bisa dilanjutkan dengan membaca doa sujud, kemudian dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud dalam posisi baring. Kemudian bisa sujud kembali yang sudah tadi disampaikan untuk gerakannya. Nah, untuk melanjutkan rakaat selanjutnya bisa takbir dengan yang sudah dijelaskan, tata caranya sama untuk melanjutkan di rakaat selanjutnya, dan diakhiri dengan tahiyat akhir, lalu membaca doa tahiyat akhir, dan selanjutnya adalah salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh hamalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim.